berada di atas ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Di lereng barat Gunung Lawu Karanganyar, kabut tebal adalah hal yang biasa di tempat ini. Cuaca yang tadinya cerah bisa berubah menjadi gelap dalam waktu yang singkat. Inilah suku-suku Desa Prijo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, sebuah padukuhan kecil di Gunung Lawu yang menyimpan bukti peradaban adiluhung asli masyarakat Jawa kuno pada zaman meredupnya pengaruh Majapahit. Candi Sukuh adalah kompleks bangunan pemujaan yang didirikan masyarakat Jawa kuno tanpa ada campur tangan dari tanah India. Bangunan candi ini didirikan di atas puncak Bukit Sukuh dengan pintu masuk dari arah barat dan berorientasi menghadap Gunung Lawu di sebelah timurnya. Pada teras pertama Candi Sukuh berdiri sebuah gapura paduraksa yang bagian atasnya terdapat hiasan kepala kala dengan penggambaran yang menyeramkan. Perwujudan kepala kala di Candi Sukuh ini berbeda dengan kepala kala dari candi-candi di seluruh tanah Jawa. Di bagian titik gapura kiri ini terdapat sebaris pangkalan momet yang berbunyi Gapuro Pito Manganuwong, yang diartikan dengan angka tahun 1359 Saka, atau bila dikonversi menjadi tahun 1437 Masehi. Teras pertama memiliki halaman yang cukup luas. Dahulu diperkirakan terdapat bangunan pendata yang berfungsi sebagai bangsal atau tempat berkumpul sebelum upacara dilaksanakan. Beberapa umpak batu yang masih tersisa memberi gambaran akan adanya bangunan pendata pada saat candi ini masih dipergunakan umatnya. Di teras kedua terdapat sebuah gapura yang saat ini berbentuk bentar terpancung. Tangga masuk gapura ini sempit, dengan jarak tangga yang terlalu jauh untuk ukuran langkah kaki manusia pada saat ini. Dahulu diperkirakan bentuk gapura di teras kedua ini pada awalnya berbentuk paduraksa, namun sudah roboh. Saat ini halaman teras kedua dibatasi pagar batu yang ditata menyerupai talut mengelilingi halamannya. Sebuah batu mirip barbel ditemukan di halaman teras kedua ini. Pada bagian lain teras kedua ini juga terdapat batu yang di atasnya diletakkan 3 panel relief besar yang menggambarkan aktivitas pandai besi pada masa itu. Dari penggambaran relief ini bisa diperkirakan adanya pemukiman para pandai besi yang letaknya di sekitar Candi Sukuh. Teras ketiga Candi Sukuh adalah halaman utama candinya, di mana pada ujung timur halaman ini berdiri sebuah bangunan utama yang berbentuk piramida yang terpancung. Selamat datang di Jajah Desa Milanggori. Kali ini kita berada di Candi Sukuh. Bentuk bangunan candi utama yang unik ini sering dikaitkan dengan gaya bangunan suku Maya dari Amerika Tengah karena memiliki kemiripan. Candi utama ini memiliki sebuah tangga masuk yang berujung pada batur di bagian atas bangunannya.
Saat ini pengunjung hanya dibatasi di bagian luar bangunan candinya saja. Di depan candi utama terdapat 3 struktur bangunan yang terdiri dari sebuah bangunan miniatur candi dan 2 bangunan batur. Bangunan batur sebelah utara tidak terdapat tangga naik. Mungkin dahulu tangga naiknya menggunakan material dari kayu yang saat ini sudah hilang. Terdapat panel-panel relief yang diambil dari kisah Garudia, kisah yang populer pada masa Kediri hingga Singasari. Pada bagian ujung batur terdapat sebuah menara yang dihiasi dengan ornamen tokoh-tokoh kanji. Pada bagian depan sisi selatan candi utama terdapat sebuah miniatur candi dan sebuah batur yang memiliki tangga masuk dari arah barat. Di atas batur ini terdapat batu palus besar sebagai lingga natural yang saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Pada bagian ujung selatan batur berdiri sebuah menara lengkap dengan jala duara dan sebaris inskripsi angka tahun. Selain sebuah candi utama dan 3 bangunan lain di depannya, pada halaman paling suci Candi Suku ini terdapat arca Dwarapala dan Garudia dengan kondisi tanpa kepala. Keberadaan Garudia dalam bentuk arca maupun relief di tempat ini seakan menjadi prioritas utama di Candi Suku. Meskipun di sisi lain terdapat panel-panel relief kisah Sudamala, penggambaran Garudia di tempat ini terkesan lebih diutamakan. Dari 10 prasasti yang pernah ditemukan di Candi Suku ini, bisa diperkirakan kompleks Candi Suku dibangun selama 5 tahun, yaitu dimulai dari teras pertama yang didirikan pada tahun 1359 Saka hingga halaman utama di teras ketiga yang selesai pada tahun 1364 Saka. Pada kurun waktu tersebut adalah masa-masa terakhir Raja ke-6 Majapahit yang diperintah oleh Ratu Suhita, cucu Brewirabumi yang meninggal dalam Perang Paregrep. Terlepas dari ada atau tidaknya campur tangan dari kerajaan Majapahit di candi ini, Candi Suku menggambarkan adanya refleksi masyarakat Jawa kuno pada saat itu, yang lebih memilih kembali meyakini ajaran nenek moyang mereka terdahulu. Bentuk bangunan berteras punden berundak dan tidak adanya dewa-dewa utama di candi ini menjadi sebuah bukti adanya keyakinan masyarakat Jawa kuno dahulu yang kembali meyakini ajaran leluhurnya. Pendiri candi ini merasa perlu membebaskan Ibu Pertiwi dari pengaruh nafsu serakah manusianya. Dari prasasti di tempat ini memberi penjelasan adanya peperangan dan saling berebut tanah kekuasaan, sehingga mereka meyakini dengan kembali melakukan pemujaan kepada leluhurnya, segala angkara murka di bumi ini bisa disirnakan. Pada tahun 1995,
Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) mendeteksi adanya sebuah sinar putih misterius yang memancar dari wilayah Gunung Lawu hingga jauh keluar angkasa. Setahun kemudian, NASA mengerahkan puluhan ahli dari berbagai negara untuk melakukan penelitian di berbagai titik di selatan Jawa Tengah. Mereka berpencar di sekitar area Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Dieng, Pantai Parangtritis, dan sebagainya. Namun pencarian mereka belum membuahkan hasil, karena sumber sinar putih tersebut baru ditemukan pada tahun 2012. Pada bulan Juni tahun 2012, dalam kegiatan penelitian di Kompleks Candi Sukuh, ditemukan harta karun yang terkubur di dalamnya. Sebuah artefak berbentuk piala dari perunggu yang menyimpan air suci Tirta Amrta di dalam tabung berbahan kristal yang menancap pada badan piala tersebut. Air suci dari abad 15 inilah yang menjadi nyawa utama Kompleks Candi Sukuh yang sinarnya mampu menembus angkasa ribuan kilometer tingginya. Selain itu, berbagai macam batu permata dan manik-manik turut ditemukan dalam 2 buah guci batu yang terpendam. Dengan diangkatnya benda-benda spiritual bernilai tinggi dari tempat aslinya ini, Candi Sukuh hanya menyisakan bangunan monumental tanpa punya nyawa. Salam budaya.